kajian surat atau ayat-ayat pilihan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf sebelumnya karena barangkali suaranya agak sedikit lain dibanding biasanya. Ya, ini ada sedikit gangguan di tenggorokan. Allah Subhanahu wa taala segera kitab yang sekarang kita bahas ini adalah namanya Rawa'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, yang ditulis oleh ulama besar yang baru saja meninggal. Ulama besar yang baru saja meninggal, ya mungkin kurang lebih 3 minggu yang lalu. Jadi Muhammad ibnu Ali As-Sabuni yang biasa datang ke UIN itu, UIN Malang. Beliau kelahiran Suriah, kemudian banyak tinggal di Mekah, kemudian belajar mengajar ilmu tafsir di Universitas Ummul Qura di Mekah, kemudian mengajar juga jadi guru besar dan syekh dan sebagainya. Buku termasuk buku yang ada sekarang di depan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima arwah beliau dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi umat Islam dan kaum muslimin, dan semoga beliau mendapat tempat yang layak. Jadi Syekh Muhammad ibnu Ali As-Sabuni, ya, itu yang kurang lebih 3 pekan yang lalu meninggal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema kita adalah tentang sihir, ya, tentang sihir, ya. Jadi sejarahnya sihir, kemudian hukumnya, ya, sejarah sihir, hukumnya dan contohnya. Jadi apa sejarah sihir itu apa, kemudian contohnya hukumnya bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabaza fariqum minal ladzina utul kitab wa kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya. Berkata para ulama ahli tafsir, ya, ayat ini punya sebab nuzul. Ada cerita yang melatar belakangi. Ceritanya itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kita tahu di Madinah itu sudah ada komunitas Yahudi, komunitas ahli kitab, di samping juga komunitas kaum musyrikin. Nah, kaum Yahudi ini lebih lama tinggal di Madinah dibanding Rasulullah. Mereka sudah di Madinah mungkin sudah 500 atau bahkan 600 tahun sebelumnya. Nah, kita tahu orang Yahudi itu sengaja datang ke Hijaz, ya, sengaja datang ke ke Jazirah Arabia, ya, dari Syam, ya, karena mereka membaca di kitab mereka bahwa akan datang nabi sebagai nabi penutup yang munculnya nanti di pegunungan sekitar Jazirah Arabia antara Mekah dan Madinah. Ya. Mereka baca itu di Taurat karena itu adalah sabda Musa atau firman Tuhan dalam Taurat mereka. Maka mereka sangat ambisius, sangat berangan-angan, sangat menantikan itu kedatangan Nabi itu. Ya. Nah, mereka beranggapan bahwa Nabi itu dari golongan mereka. Ya. Maka mereka segera mendiami tempat yang disinyalir, yang diberi isyarat oleh kitab Taurat itu, yaitu di sekitar Jazirah Arab antara Mekah dan Madinah. Maka mereka segera datang ke sana dan bermukim di sana ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Nah, ternyata setelah Nabi itu muncul, ternyata bukan dari mereka. Timbullah rasa dengki orang Yahudi itu. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, mereka sudah tahu bahwa Nabi yang muncul itu bukan dari mereka. Karena ada fase 10 tahun, ya, Rasulullah ada di Mekah. Itu Yahudi tentu memantau berita tentang Rasulullah ini. Nah, begitu beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah sudah
sudah siap-siap ini menghadapi kaum Yahudi, dan beliau tahu bahwa kaum Yahudi itu ya banyak penyimpangan, banyak pelanggaran dan sebagainya. Nah, ini kemudian ya, Yahudi ini selalu mencari celah untuk mengganggu dan juga untuk menguji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tidak akan percaya Rasulullah. Ya, mereka dengki, ya, karena Rasul terakhir itu bukan dari golongan mereka. Padahal mereka tahu bahwa Nabi itu adalah Rasulullah. Karena Rasul itu bukan dari golongan mereka, maka mereka menjadi benci Yahudi ini. Nah, maka dikisahkan di dalam Al-Quran itu, di dalam hadis, maaf, bahwa orang-orang Yahudi ini ya selalu mencari-cari kesalahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencari kesalahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi kan membacakan ayat, membacakan kisah tentang Sulaiman dan sebagainya, Nabi Daud dan sebagainya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum Yahudi bahwa sebelum datang Rasulullah sudah ada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya. Nah, dalam pandangan kaum Yahudi bahwa Nabi Sulaiman itu bukan nabi, maka Rasulullah kaget, kok bisa Sulaiman itu tukang sihir ya. Kita tahu kan Sulaiman punya kelebihan. Bahkan kelebihan Sulaiman mungkin tidak bisa dimiliki oleh nabi setelahnya. Mengerti binatang, mengerti bahasa binatang, kemudian bisa berjalan di air, bisa terbang, berjalan di angkasa. Wah, Sulaiman ini luar biasa ini mujizatnya. Menurut pandangan Yahudi, Sulaiman itu alaihissalam itu bukan nabi, tapi tukang sihir. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan kepada kaum Yahudi bahwa Sulaiman itu nabi dan bukan ahli sihir seperti yang diklaim atau yang dituduhkan oleh kaum Yahudi. Walamma ja'ahum rasul, maka tatkala Rasul yaitu Muhammad SAW datang kepada mereka, ya, datang ke Madinah, musaddiqul lima ma'ahu, Rasul ini yaitu Nabi Muhammad SAW membenarkan apa yang ada dalam kitab, apa yang ada di keyakinan orang Yahudi, yaitu kitab Taurat. Ya, bahwasanya ya Nabi Muhammad ya pasti membenarkan risalah Nabi Musa. Karena pada dasarnya risalah para nabi itu satu, yaitu tauhid. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu menyelisihi dakwah daripada Nabi Musa dalam konteks tauhid ini. Nah, Nabi SAW tentu meyakini betul bahwa Sulaiman itu bukan tukang sihir, tapi dia nabi. Nah, ini dijelaskan sama ayat ini. Ketika Rasulullah datang dan Rasulullah ini adalah membenarkan apa yang ada dalam Taurat, ya, ternyata Yahudi berbeda. Nabaza fariq, justru mereka membuang kitab Taurat dan juga membuang kitabul Quran. Artinya mereka tidak mau mengikuti. Bahkan dengan ungkapan yang sangat jauh dari jadi mereka membuang sambil membelakang gitu istilah. Kalau orang membuang ke depan itu masih kecipratan. Tapi kalau sudah membuang ke belakang itu kan tidak akan menoleh ke belakang. Jadi ungkapan Quran ini dahsyat sekali, ungkapan Quran ini. Menggambarkan bagaimana mereka itu betul-betul tidak melihat Al-Quran, tidak memperhatikan, tidak menoleh, tidak. Jadi dibuang ke belakang begini. Jadi betapa kaum Yahudi ini bencinya sekali kepada Al-Quran dan juga bencinya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabaza fariq minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurim. Mereka membuang kitab Al-Quran dan juga kitab mereka sendiri di ke belakang. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka itu enggak tahu, padahal mereka tahu. Nah, gambarannya. Nah, kemudian wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka juga ahli kitab ini, dalam tanda kutip orang Yahudi ini, mengikuti mata telu apa yang diikuti oleh setan. Jadi tatlu artinya bukan membaca, tapi mengikuti apa yang diikuti oleh para setan di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu tidak kufur,
walakinna syayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir, yu'allimunan nasa sihr, mereka mengajari manusia itu sihir. Nah, ini ada kisahnya ini. Apa yang diikuti oleh orang Yahudi ini yang berupa sihir itu, diceritakan bahwa ada seorang namanya Asif. Asif ini adalah penulisnya Sulaiman, penulis itu sekretarisnya. Nah, penulisnya ini diceritakan dia menulis sesuatu, ya, dia menulis sesuatu yang mungkin yang mungkin mantra-mantra semacam begitu, ya. Kemudian dia simpan di bawah kursinya Sulaiman, ya, di bawah kursinya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai Sulaiman meninggal, ya, kitab itu masih tersimpan di bawah kursinya. Baru setelah Sulaiman meninggal baru digali, ya, dibuka oleh setan-setan yang menjelma jadi manusia itu. Kemudian, ya, setan-setan ini membuka buku itu, ya. Kemudian mereka memberitakan kepada orang-orang, ini loh, Sulaiman itu bisa terbang itu karena buku ini. Ini sihir katanya. Nah, Sulaiman sudah meninggal alaihissalam, ya. Jadi Nabi sudah meninggal, tapi dituduh setelahnya bahwasanya Sulaiman itu ahli sihir. Dia baca mantra-mantra ini katanya untuk bisa terbang, bisa melihat binatang. Maka ayat ini turun untuk membebaskan, untuk membersihkan nama baik Sulaiman dari tuduhan kaum Yahudi yang mereka dengar dari para setan. Nah, maka syaitan di sini ada yang mengatakan itu setan betulan, ada yang mengatakan itu manusia. Dari kaum Yahudi juga yang ingin menjustifikasi bahwa Sulaiman itu bukan nabi, tapi dia adalah tukang sihir. Nah, kemudian mereka berdalil dengan kitab yang ada tersimpan di bawah kursi Sulaiman. Ya. Jadi dalam ayat yang lain Bapak Ibu, Sulaiman alaihissalam, ya, ini luar biasa ini. Jadi nanti ada kita faedah bahwa ketika beliau meninggal, itu beliau sedang duduk di kursi di kursi rajanya di Palestina itu. Nah, sampai beliau meninggal dalam keadaan duduk, ya. Semua tentaranya Sulaiman itu, baik itu dari golongan jin maupun dari manusia dan binatang, itu tidak ada berani yang menyapa. Ini Sulaiman ini saking wibawanya beliau, ya, saking wibawanya, saking dihormatinya, saking ditakuti, ya, oleh bala tentaranya dan juga orang-orang di sekitarnya, ya, sampai beliau itu meninggal tidak ada yang mau mendekati, ya, karena mereka tidak tahu, disangkanya dia itu masih hidup, disangkanya Sulaiman itu tidur padahal sudah meninggal. Itu oleh Al-Quran diceritakan di dalam surat, kalau tidak salah Sof, ya, Sot kalau nggak salah, kalau bukan Sofat ya Sot. Allah berfirman, falamma qadayna alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Jadi Sulaiman ini beliau diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi tertidur, ya. Tidak ada yang tahu bahwa dia sudah meninggal kecuali tongkat yang beliau pakai itu udah rapuh. Jadi tongkat yang beliau pakai, yang tempatnya kan biasa raja itu kan pakai tongkat setelah duduk sambil memegang tongkat. Jadi tongkat itu rapuh, nggak ada yang tahu, ya. Jadi kalau seandainya tongkat itu tidak patah jatuh gitu, mungkin mereka nggak tahu kalau Sulaiman sudah meninggal. Saking takutnya mereka kepada Sulaiman alaihissalam. Ya, memang Sulaiman ini luar biasa, ditakuti semua. Jadi tentaranya dari jin, tentaranya itu bahkan dari malaikat, tentaranya bahkan dari nggak ada yang berani. Ya, jadi sampai tongkatnya baru jatuh patah,
baru tahu kalau mereka baru tahu bahwasanya Sulaiman itu sudah meninggal. Ya, ini salah satu mukjizat para nabi, ya, bahwa mereka itu tidak dimakan oleh debu, tidak bangkai, ya. Kan menandakan kalau dihitung kira-kira tongkat itu ketika Sulaiman di awal meninggalnya, awal wafatnya sampai hancurnya tongkat itu kan bisa dihitung ratusan tahun itu. Dan kita tahu tongkatnya orang-orang terdahulu kan bukan sembarang kayu. Itu kayu besi yang tahan bisa ratusan tahun, berabad-abad itu baru hancur itu. Nah, bisa dibayangkan itu berapa lama Sulaiman itu alaihissalam duduk di kursinya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, tapi jasadnya tetap utuh, ya, tidak jadi bangkai. Luar biasa. Maka inilah salah satu bukti penting, ya, bahwa Nabi itu tidak hancur dimakan oleh bumi, ya. Seandainya ada Nabi kita tahu kuburannya karena kita gali itu jasadnya masih utuh, ya. Jasadnya masih utuh, termasuk jasanya Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sudah bersabda, ya, sesungguhnya innallah harama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah itu telah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini salah satu bukti, ya, salah satu bukti bahwa memang faktanya demikian. Jadi Sulaiman sudah meninggal ratusan tahun dalam kondisi duduk, tapi jasadnya, bangkainya tuh jasadnya tetap utuh, ya. Kalau jasadnya orang lain ya sudah mungkin sudah remuk atau mungkin sudah menjadi bangkai, ya. Tapi ini Nabi, jadi oleh Allah dipelihara itu. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Jadi ketika Sulaiman sudah meninggal, ya, kemudian orang Yahudi ada yang mengatakan setan Yahudi, ada yang mengatakan setan betulan yang menjelma jadi manusia. Mereka menggali tulisan tadi, kemudian mereka ambil, kemudian mereka umumkan kepada masyarakat bahwa Sulaiman itu bukan nabi. Ini pekerjaannya setan. Nah, inilah diikuti pula oleh kaum Yahudi. Nah, jadi kan sudah sudah berubah zaman, ya. Jadi zaman Sulaiman, kalau umatnya yang sebelumnya ketika Nabi Sulaiman masih hidup, ya mereka masih orang beriman. Tapi kan sudah berjalannya waktu itu, di mana setan sudah mulai merasuki akidah, ya, pengikutnya Nabi Sulaiman, kemudian, ya, sehingga yang berkembang saat itu, ya, ketika Sulaiman sudah meninggal ratusan tahun, bahwasanya Sulaiman itu bukan nabi. Itu klaimnya. Nah, apalagi dikuatkan dengan pengakuan setan-setan ini yang menggali kitab itu tadi, bahwasanya ini loh yang dipakai oleh Sulaiman mantra-mantranya supaya dia bisa terbang, bisa bicara dengan binatang gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kembali kepada kaum Yahudi yang ada di zaman Nabi, ya, bahwasanya apa yang diklaim oleh nenek moyang kalian bahwasanya Sulaiman itu nabi itu bohong. Sulaiman itu bukan nabi itu bohong. Atau Sulaiman itu tukang sihir itu bohong. Nah, wa ma kafara Sulaiman. Nah, ini Sulaiman sama sekali bukanlah orang yang kufur, walakin nasyayatina kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kufur, mereka mengajari manusia sihir. Nah, dari penggalan ayat ini, ya, kita perhatikan baik-baik. Wa ma kafara Sulaiman. Di sini kafara artinya apa? Wa ma sahara sebetulnya artinya. Bahwasanya Sulaiman itu tidaklah memakai sihir. Tetapi kafir orang-orang setan itulah yang memakai sihir, mereka mengajari manusia sihir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengganti kata sihir dengan kufur. Langsung mengganti kata sihir dengan kufur. Sesungguhnya Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan itulah yang kafir dan mengajari manusia sihir. Nah, faedah penting yang dapat kita ambil dari sini, ya, bahwa sihir itu kufur. Sihir itu adalah kufur. Maka hukumannya kalau ada ketahuan orang yang melakukan sihir itu dipenggal. Dia kufur dia. Ya. Namun para ulama berselisih apakah tukang sihir itu ketika dia taubat, apakah taubatnya diterima, lantas kisosnya, hukumannya dicabut. Ya, ada yang mengatakan tetap
tetap di hukumannya tetap berjalan ya, hukuman kisosnya itu tetap berlaku, hukuman matinya itu tetap berlaku, tetapi tobatnya dia antara Allah dengan dia. Ya, masalah tobatnya itu urusan dia dengan Allah, tetapi hukum akibat perbuatan ini harus tetap dieksekusi ya. Jadi tukang sihir itu hukumannya kalau dalam Islam kufur dan pidananya itu pidana mati. Dan ini sudah terjadi zaman Rasulullah, terjadi di zaman para sahabat, bahkan zaman Bani Umayyah itu terjadi. Orang-orang yang menyebarkan sihir dan menjadi fitnah bagi manusia. Kemudian para khulafa ar-rasyidin dan juga para khulafa Bani Umayyah memanggil mereka, kemudian dipenggal di hadapan orang ramai ya. Karena memang akibatnya itu yang ditimbulkan itu sangat dahsyat ini sihir ini ya. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Mereka juga orang Yahudi ini ya, termasuk di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mengikuti gitu ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran sihir ya, dari malaikat yang pernah turun ke bumi, 2 malaikat yang mengajari sihir. Nah, ini nanti menarik ini, kok ada malaikat mengajari sihir ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, mereka 2 malaikat itu tidak mengajari sihir, sehingga keduanya mengatakan kepada muridnya, inna ma nahnu fitnah, kami adalah fitnah, fala takfur, maka janganlah kalian kufur ya. Nah, dalam tafsiran para ulama ya, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ya 2 malaikat untuk mengajari sihir di kota Babylon, ini Babil ini. Namanya Harut wa Marut, itu nama malaikatnya itu. Ya, malaikat namanya Harut wa Marut. Mereka mengajari manusia sihir. Tetapi mereka mengajarinya bukan untuk diamalkan, tapi untuk membentengi diri dari sihir itu sendiri. Nah, dan juga mereka mewanti-wanti, jangan kalian mempraktekkan ini untuk keburukan. Kami ini fitnah, kami ini ada ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan melakukan atau dengan mempraktekkan ilmu sihir ini. Jadi para ulama itu berselisih pendapat berkaitan dengan ayat ini. Ya, karena mereka yang tidak diterima itu, kenapa kok malaikat mengajari sihir, kan itu jadi persoalannya. Ya, namun dijelaskan oleh ulama yang lain bahwa betul mereka mengajari sihir, tetapi bukan untuk mencelakakan manusia, tapi dalam rangka membentengi gitu. Nah, orang Yahudi ini lain. Mereka mempelajari sihir itu dari kedua malaikat ini dalam rangka kemaslahatan mereka dan mencelakakan manusia. Fayata'allamuna minhuma ini nih. Maka mereka orang Yahudi itu, nenek moyang mereka, orang Yahudi di zamannya Harut wa Marut itu, mereka belajar sihir. Di antaranya adalah ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawji. Di antara sihir yang mereka pelajari itu adalah bagaimana cara memisahkan seorang dengan istrinya atau dengan orang yang dicintai. Nah, mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, ada orang tiba-tiba bertengkar suami istri, itu bisa jadi ada ada bermain di situ setan, orang yang hasad, dan itu fakta kok ya, fakta ya. Jadi mungkin sebagai contoh saja, sebagai bukti ya, kami punya kakak, kakak saya itu menikah dengan seorang wanita yang wanita tunggal itu. Kebetulan wanita ini anak tunggal, dia punya warisan yang banyak. Tentu orang-orang banyak yang iri, hasad, dengki dan sebagainya, sehingga jalan pintas yang diambil, menyewalah tukang sihir itu. Bagaimana cara kakak saya dengan istri itu dipisah dengan berbagai macam cara itu, dengan cara macam-macam sudah ya. Istrinya itu dirasuki jadi jin, kemudian dari tiba-tiba istrinya itu jadi galak ya. Bahkan pernah suatu malam, ini cerita ini kakak saya ya, saya percaya betul ya.
Jadi kakak saya itu waktu itu dia tidur, ya, istrinya itu pura-pura, ya, ini pura-pura izin untuk ambil air minum, mau minum. Ternyata dia ambil pisau dapur, pisau, baru mau diganyang, saya mau di apa, mau ditusuk itu, langsung kakak saya langsung mau apa namanya, menangkap tangannya. Padahal istrinya itu kalau hari-hari biasa ya biasa gitu, tapi kalau sudah kumat, sudah dimasuki lagi oleh jinnya itu, sudah kayak jadi penjahat, jadi orang yang paling dimusuhi itu. Maka betul kata Al-Quran bahwa diantara contoh sihir itu adalah apa yang biasanya menjadikan antara tengkar, saling benci, bahkan saling bunuh, itu biasanya ada setan, ada yang permainan di situ, ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bismillah. Ya. Nah ini mereka itu, para ahli sihir itu tidak mungkin bisa efektif, ya, bisa berjalan yang diingin izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada kisah juga yang di tafsirnya itu, tapi saya tidak saya tampilkan, tapi saya sudah tahu, ya. Jadi begini katanya, ada kisahnya juga di zaman dahulu juga itu. Jadi ada orang ingin supaya suami istri itu menjadi terpisah. Bagaimana caranya supaya orang tua itu saling benci? Ya, bagaimana orang tua itu saling benci? Nah, orang ketiga ini mendatangi sihir, Gimana caranya? Ya, kamu datangi aja bahwasanya si fulan, ya, suami itu punya wanita simpanan yang lain, ini buktinya, ya. Nah, gimana dia ngambil bukti, ya, dia membawa bukti itu jiplaan palsu, adalah persis suaminya, padahal itu bukan suaminya, ya. Jadi si tukang sihir ini sudah menyulap mata istrinya itu, supaya melihat gambar itu adalah suaminya, itu bukan. Ini terjadi, ya. Nah, kemudian meracuni aja, atau pura-pura mendekat kasih minum, nah, dan akhirnya apa yang dianukan, ya, karena si wanita tadi emang dia sudah disulap matanya itu, sehingga dia tidak bisa melihat kecuali seperti yang diinginkan oleh tukang sihir itu. Padahal itu membolak-bolakan mata seorang, ya. Maka di dalam dalam kisahnya Nabi Musa, ya, itu Allah Subhanahu wa taala ketika tongkat tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir itu, Allah mengatakan fasaharu ayunan nas, tukang sihirnya Fir'aun itu menyihir mata manusia, matanya yang disulap itu. Nah, bahkan di ayat itu disebutkan, bahkan Musa sendiri memandang itu adalah ular, padahal itu bukan. Fasaharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u sihran azim, kata Allah. Nah, kemudian ketika Musa melemparkan tongkatnya, dan berubah jadi ular asli, sehingga orang yang pertama kali percaya kepada Musa itu para tukang sihir, karena mereka tahu ini bukan sihir, ini yang Musa ini mujizat ini, karena ini betul-betul asli, ini ular, ya. Ini masya Allah.
Jadi ketika Musa melemparkan tongkatnya dan berubah jadi ular raksasa dan memakan semua apa langsung langsung mereka takluk dan mereka mengatakan bahwa wah, kami beriman kepada Musa karena yang dimiliki Musa itu mukjizat betul itu bukan sihir, itu bukan jadi-jadian, itu asli ularnya itu. Adapun kami ini hanya belak-belak mata aja. Maka orang yang beriman pertama kali zaman Nabi Musa itu adalah ya tukang sihir itu, karena mereka melihat bukti keajaiban dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa, itu tongkat menjadi ular asli, bukan ular-ularan ya, bukan apa namanya bolak-bolak mata. Nah, kita kembali kepada ayat ya. Nah, tadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, menceritakan bahwa Harut dan Marut itu ya mengajari sihir kepada manusia saat itu, tapi bukan untuk digunakan untuk mudarat, tapi untuk membentengi diri saja, artinya untuk kami adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur dengan belajar sihir ini. Kami mengajari kalian untuk mengetahui mana sihir mana tidak itu. Ya, kalau ada kejadian yang luar biasa, ini sihir ini bukan. Nah, ini penting juga sebetulnya kita untuk belajar yang seperti ini. Ya, mana sihir mana bukan. Karena masing-masing itu adalah kejadian luar biasa. Nah, maka Imam Ibnu Taimiyah menulis buku namanya Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan, itu buku yang sangat bagus sekali. Beliau menulis ya dalam buku itu mana untuk membedakan mana kejadian yang luar biasa itu adalah wali, itu adalah waliullah, dan mana perbuatan yang luar biasa atau aksi-aksi luar biasa tapi itu adalah bantuan syaitan. Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'i Syaitan. Ya, artinya menjelaskan mana kejadian luar biasa itu miliknya para wali dan mana yang syaitan itu. Dijelaskan. Di antara penjelasan itu adalah kalau ada orang yang memiliki kejadian luar biasa itu gampang sebetulnya katanya untuk memastikan bahwa ini sihir apa bukan. Lihat aja kesehariannya pelakunya. Lihat tingkah laku dia. Kalau kesehariannya pelakunya ini adalah bukan orang beriman, ya, orang kafir, ya, nggak pernah sholat, atau ngaku-ngaku dia orang muslim tapi nggak pernah sholat, nggak pernah jumatan, tapi dia punya kejadian luar biasa, itu jelas sudah setan itu, ya. Ya, itu jelas sudah setan, ya. Tapi kalau ada orang yang punya kejadian luar biasa, kemudian dia orangnya tawadu, orang yang nggak pernah mengumbar kesaktian, nah berarti itu adalah wali. Jadi membedakannya itu mudah sekali, ya, kembali kepada si pelakunya itu atau orang yang terjadi padanya kejadian itu. Ya, kali dia orangnya itu nggak tahu sholat, terus nggak pernah jumatan, nggak pernah puasa, kok tapi punya kejadian luar biasa, wah pasti sudah itu adalah setan, ya. Ya. Yang agak rumit itu ya, agak rumit kita bedakan itu ketika ada orang itu dia ahli sholat juga, ya kesehariannya itu biasa di sholat, ya, tapi kita nggak pernah kita lihat dia itu pernah berbuat sesuatu yang serong, ya, tapi dia punya kejadian luar biasa, ya. Nah, kita dalam kondisi ini, dalam kasus ini kita bisa mengatakan semoga itu baik, itu aja. Tapi kalau memastikan bahwa itu adalah wali itu agak sulit, ya, karena kita tidak tahu apa rahasia dia itu apa. Ya, bisa jadi kita pas ditampak di mata manusia itu orang baik, tapi kan kita tidak tahu di rumahnya, tidak tahu, atau dia punya sesuatu dalam batinnya, dia punya amalan yang lain yang menyimpang, kita tidak tahu, ya, tapi kita menghakimi secara zahir saja, oh baik itu, ya. Tapi kalau ada orang yang zahirnya betul-betul nyata bahwa dia itu melanggar, seperti meninggalkan sholat, nggak puasa, nggak jumatan dan sebagainya, kok punya kejadian luar biasa, itu pasti setan itu, ya. Fala takfur fata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Jadi di antara yang mereka ajari itu, yang mereka pelajari
adalah sihir bagaimana memisahkan istri dan suaminya dan istrinya, atau suami dan istrinya, atau istri dan suaminya, ya. Jadi memang banyak terjadi nih, ya. Maka kita sering mendengar, ya, cinta ditolak, ya, dukun bertindak, kan begitu biasanya. Nah, itu banyak terjadi di desa-desa itu, ya, ketika cintanya ditolak karena mungkin keinginan apa namanya orang tuanya, ya, akhirnya si laki-laki ini galak, ya, hanya dia mengambil pintas, menyewa ahli sihir dan sebagainya. Namun tetap kita yakini bahwa sihir itu tidak mungkin bisa efektif tanpa izin Allah. Ini penting sekali. Wa ma hum bidarri nabi min ahadin illa biiznillah. Wa yata'allamuna ma yadurhum wa la yanfa'uhum. Ini ada lagi. Mereka belajar sihir, ya, yaitu sihir yang bisa memberi kemudaratan bagi mereka dan juga bermanfaat. Betul, ada manfaatnya. Ya kan, manfaatnya kan bisa orang bisa pesugihan, ya. Tiba-tiba kayak mendadak, ya. Bisa ngepet, bisa berubah-berubah, bisa mencuri. Kan bermanfaat bagi mereka, ya. Tapi tentu itu tetap melanggar, ya. Wa ma yadurruhum. Ya, apa yang juga apa namanya mudarat bagi mereka. Wala qad alimu. Padahal orang Yahudi itu tahu, ya. La man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, bahwa apa yang mereka beli, apa yang mereka pelajari, maksudnya itu mereka sama sekali tidak membuahkan hasil di akhirat. Ma lahu fil min khalaq wala bi'sa ma syara'u bi anfusahum. Sungguh buruk apa yang mereka beli, maksudnya sungguh buruk apa yang mereka pelajari, ya. Jadi mereka menjual diri mereka untuk mempelajari sihir ini. Seandainya mereka tahu itu, maka mereka akan tinggalkan. Labi sama kanu ya'malun, ya. Sungguh buruk perniagaan mereka, sungguh buruk apa yang mereka beli, sungguh buruk mereka menjual diri mereka, ya. Namanya tukang sihir itu memang juga uang, ya, kan dibayar itu biasanya. Nah, kalau mereka tahu ini sungguh buruk perbuatan mereka itu. Walau annahum amanu wattaqau, seandainya mereka itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan dapat pahala dari sisi Allah, itu lebih baik daripada perbuatan sihir, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari ayat ini, pertama bahwa sihir itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Sulaiman atau bahkan Nabi Daud. Ya, sejak zaman Yahudi, ya. Jadi asal usul sihir itu ya zaman Yahudi ini, ya, sampai sekarang. Maka yang menyihir Rasulullah itu ya orang Yahudi juga. Jadi apa namanya, mereka masukkan ke makanannya Rasulullah, kemudian pura-pura memberi hadiah ke Rasulullah, padahal itu makanan sudah dicampur dengan sesuatu, ya, sampai Rasulullah makan, ya, tertelan sedikit makanan itu, belum dilepeh langsung dibuang, tapi ada yang tertelan. Kemudian beliau sakit, dan sakit itulah yang membawa kematian. Jadi beliau meninggal dalam keadaan sakit. Sebab sakitnya itu dari perbuatan sihir itu. Artinya tertelan sedikit, yang lain dibuang, ya, tapi masih ada yang masuk itu. Nah, itu Allah apa namanya, Rasulullah SAW meninggal. Kemudian zamannya Hafsah, ya, setelah Rasulullah meninggal, Ummul Mukminin, ya. Beliau punya pembantu orang Yahudi. Ya, beliau punya pembantu orang Yahudi. Ternyata orang Yahudi ini juga punya niat jahat, ya. Dia ingin mencelakakan istri Rasulullah itu, namanya Hafsah itu, Hafsah bintu Umar. Alhamdulillah dia nggak sempat dimakan makanannya, ya. Kemudian dia tahu bahwa ini ada sihirnya, baru dipanggil pembantunya, dia ngaku, ya, kemudian dipenggal itu pembantunya itu. Karena memang sihir itu kalau terbukti itu kisos dia. Jadi hukumnya orang yang melakukan sihir itu, ya, itu adalah kufur. Hukumannya menurut Islam adalah kisos, artinya dipenggal. Masalah dia taubatnya atau tidak itu urusan dia dengan Tuhan, ya. Tapi hukum zahir itu pidana. Nah, kemudian apa namanya, bagaimana agar kita terhindar, ya, ini kan yang penting ini, ya. Yang pertama itu semua yang kita makan dan minum itu sebaiknya kita baca bismillah.
apa saja, apa itu makanan dari kita sendiri yang bikin, apakah kita jual beli dari luar, ya itu selalu kita baca basmalah sebelum kita makan. Nah, ini di situ tempatnya, apa namanya, hikmahnya itu di situ. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu baca basmalah ketika mau makan atau minum? Siapa tahu makanannya sudah dicampuri hal-hal yang buruk, ya, dan itu bisa mencelakakan. Maka kita baca bismillah sebelum kita makan dan sebelum kita minum. Kemudian untuk menghindari juga, ya, baca zikir-zikir, ya, termasuk ini juga termasuk zikir ini, untuk menghindarkan diri dari pengaruh setan itu. Ya, ini kan ada di sini tadi, wa ma hum bidari nabihi min ahadin illa biiznillah. Ini sesungguhnya mereka tidak mungkin bisa memberikan kemudaratan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat ruqyah ini. Ya. Kemudian untuk membentengi diri juga, ya zikir-zikir sholat masa itu yang selalu kita baca. Ya, termasuk ayat kursi, ya. Kalau tidak bisa baca semua, ya, kalau saya tidak salah ada 4 atau 5 surat itu. Pertama, ya, Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Nah, itu kita selalu baca tiap hari untuk membentengi, ya, diri kita dan juga keluarga kita, ya. Gimana caranya? Kalau seandainya yang kita ingin benteng itu adalah anak kita, sementara dia belum bisa baca Quran, belum bisa baca zikir, ya, caranya ya ambil air aja, air minum, kemudian dibacakan, ya, tadi ayat-ayat itu, surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian 3 surat terakhir dari Al-Quran. Itu minimal, ya. Baru nanti ditiupkan, baru minum. Ya, artinya untuk menghindari jangan sampai putra kita atau putri kita yang masih kecil itu juga kerasukan, ya, karena orang jahat itu banyak. Ini sudah contoh faktanya dalam Al-Quran bahwa memang pekerjaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Oke. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan bagus ini. Assalamualaikum. Banyak orang yang sehari-hari kelihatan orang alim dan orang tersebut memiliki kelebihan untuk mengobati atau memberikan solusi kepada orang-orang yang memiliki kesulitan masalah dalam hidupnya dengan memberikan syarat-syarat tertentu yang harus diamalkan. Bagaimana cara membedakan orang tersebut antara mendapatkan karomah atau dari kekuatan lain, misalnya karena minta pertolongan? Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi dilihat dulu syaratnya itu apa, ya, syarat apa. Kalau syaratnya itu hal-hal yang melanggar, ya, nah itu bisa jadi itu adalah pertolongan jin, ya, bisa jadi itu pertolongan jin, ya. Memang saya pernah baca juga, ya, bagaimana hukumnya, ya, kita itu minta tolong kepada jinnya, tapi jinnya Islam, bukan jin kafir, ya. Kalau tadi yang bikin jahat kan itu jelas, ya, itu kan jin kafir. Tapi yang jin Islam itu gimana? Pamannya orang itu, ya, punya korin, ya, pamannya dia mau bangun subuh, ya. Ada yang mengatakan boleh kalau jin Islam, tapi ada yang mengatakan tidak, ya. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, ya, meskipun dia itu baik, ya, tapi saat itu, ya, tapi kalau sudah Anda meninggal kan kita tidak tahu nanti dia bolak-balik lagi. Jadi kata Syekh bin Baz itu sebaiknya apakah itu jin muslim, apakah itu jin kafir, itu ditinggalkan aja. Kita tawakal kepada Allah. Kalau kita kuat, imannya kita kuat kepada Allah, justru jinnya itu yang ngerengek ke kita. Bahkan dia ingin mencari ilmu kita, itu. Artinya bahwa orang itu kalau takwanya kuat, dia ditakuti jin. Ya. Kan ada di surat Al-Jin itu. Dan sebagian orang katanya minta tolong kepada jin. Maka jin itu menjadi sombong dan angkuh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni, kata Allah itu. Fazadum rahqa, ada surat jin itu. Ada di antara manusia yang minta tolong kepada jin.
Sehingga jinnya menjadi angkuh, menjadi sombong, hanya membuat syarat-syaratan dan segala macam. Ya, ini kalau sudah ada persyaratan-persyaratan itu, kalau saya meragukan ini. Meskipun kelihatannya dia baik, ya, tapi kalau syarat-syaratnya itu, wah ini yang kurang baik saya. Biasa kalau orang itu nggak perlu syarat-syarat, ya. Tapi kalau syaratnya itu dia umpamanya suruh dia sholat haji, nah suruh dia baca basmalah terus, nah itu berarti kan baik ya. Tapi kalau syarat-syaratnya tumbal untuk menyembelih, menyerahkan ayam, wah itu sudah lain itu sudah syirik, sudah setan itu berarti ya. Jadi kalau syaratnya itu umpamanya supaya dia sholat terus, nah kan baik, wudhu, nah itu kan baik kan itu diminta. Nah, atau dia syaratnya harus sholat, ya emang sholat, nah itu saya kira baik ya. Tapi kalau syaratnya itu harus tumpeng, harus menyembelih kambing, wah itu sudah lain tuh. Biasanya itu adalah jin ya. Nah, berikut lagi, Ustadz membaca ayat ruqyah dan kemudian ditutupkan di air itu, apakah dicontohkan oleh Rasul? Ya, ada ya. Jadi bukan dari Rasulullah ya, tapi dari para sahabat. Jadi boleh ya kita baca kemudian kita tiupkan ya. Ada itu, ada. Dari para sahabat Nabi kalau tidak salah ya, sahabat Nabi dan sahabat Nabi. Dan Nabi mentoleransi itu. Ya, toleransi bisa itu. Jadi ruqyah itu ditiupkan itu ya. Bisa juga airnya itu nanti dimandikan, bisa. Ya, itu ayat ruqyah. Pokoknya ayatnya itu ayat ruqyah. Ya. Mudah-mudahan kita terlindungi oleh pengaruh jin dan makhluk jahat yang lain, dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah selama kita hidup, dan juga keluarga kita dan juga putra-putra kita dilindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sekarang ini masih berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqamah. Allahumma la shifaa illa shifaa'uk. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la 'afiyata illa ma ja'altahu 'afiyah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sekarang ini menanti kesembuhan. Ya Allah, berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kesembuhan, anugerahkanlah kepada mereka kesehatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mendengar, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah, jadikanlah kami orang-orang yang lurus, jauhkanlah kami dari semua perkara yang tidak baik, jauhkanlah kami dari semua perkara kesyirikan, jauhkanlah kami dari semua perkara-perkara syaitan. Ya Allah, ya Allah, lindungilah kami dari pengaruh syaitan. Allahumma inna na'udzubiridhaq min sahatik. Allahumma inna na'udzubika minasyaitan. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin. Wa na'udzubika rabbana wa na'udzubika rabbina ayyahdurun. Allahumma rfa'na al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma zahara minna wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir biladil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Mungkin saya umumkan Bapak Ibu, ya mungkin